Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi dinihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah tak terasa malam ini adalah malam yang ke-11 setelah kita menjalani sehari penuh ini, hari yang ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, sedekah kita. Mudah-mudahan menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari-hari bulan Ramadan kita mengisinya dengan aktivitas berpuasa. Kita orang yang beriman, yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpanggil dengan ayat-ayat Allah yang datangnya bulan Ramadan, kita ketahui, kita pahami bahwa di bulan Ramadan ada ibadah yang luar biasa, yang pahalanya Allah Subhanahu wa taala, yang untuk Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li, kata Allah, saum itu untukku, wa anna ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalas pahalanya. Disitulah kita diuji keimanan kita. Dan ketika kita menjalankan aktivitas ibadah kita, saum, puasa di bulan Ramadan seharian penuh, menahan haus, lapar, dan menjaga segala perbuatan, kegiatan yang dapat merusak pahala puasa kita dan membatalkan puasa kita. Tentunya itu semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencegah kedekatan kita kepada Allah ketika di bulan Ramadan, karena semua aktivitas setiap hari di bulan Ramadan kita lakukan dengan ibadah, puasa, beribadah, menjaga segala apapun yang bisa merusak puasa kita. Jadi kita dekat sama Allah. Tapi ketahuilah para hadirin jamaah sekalian, Allah juga dekat dengan kita. Sesungguhnya Allah dekat dengan kita ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, menjalankan semua aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Allah dekat sama kita. Apa buktinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menyelipkan kondisi di mana Allah berada ketika di bulan Ramadan. Dari ayat tentang puasa 183 surat Al-Baqarah, 184, 185 Allah selipkan 186, 187 ayat surat Al-Baqarah tentang puasa, tapi 186 Allah bicara kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi ani, ketika ada hambaku yang bertanya ya Muhammad kepadamu tentang aku, ini qoribun, sesungguhnya aku dekat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, sungguhnya Allah dekat. Kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat dengan kita. Maka kedekatan ini jangan sampai lepas ketika kita keluar dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan telah berlalu, kedekatan ini hilang. Maka hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita beberapa hal. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau masih kecil,
Kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di belakang Rasulullah ketika sedang berkendara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anakku. Jadi Ibnu Abbas umurnya 10 tahun. Panggilan gulam itu kata bahasa Arabnya itu anak untuk usia 3 atau 2 sampai 9 tahun. Jadi dianggapnya anak. Hadis ini tentang Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui seorang anak kecil. Ya gulam, u'allimuka bi kalimatin. Wahai anakku, aku ajarkan ke engkau dengan beberapa perkara, kalimat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini pengajaran Rasulullah SAW pada umatnya melalui anak yang usianya baru 10 tahun. Panggilannya saja menurut orang Arab, ya gulam, di bawah 10 tahun. Ketika seorang anak diajarkan oleh Rasul yang mulia tentang perkara ihfazillaha, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jagalah Allah dengan amal ibadah kita, maka Allah akan selalu dekat bersama kita. Kemudian yang kedua, ihfazillaha, jagalah Allah, tajiduhu tujahaka, maka Allah akan membantumu, selalu bersamamu. Jadi ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Zaman sekarang kita perlu dijaga Allah. Kita tidak bisa menyangka, memprediksi, meramal apa yang terjadi dalam kejadian alam, apalagi kejahatan, apalagi kekurangan, apalagi ekonomi yang naik turun. Maka jagalah Allah. Dengan apa kita menjaga? Dengan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus anak muda, jagalah Allah dengan sholat kita. Mumpung masih muda, jaga. Jangan terlena sama kemajuan teknologi. Dekati Allah, jangan dekati gadgetnya saja. Memang kemajuan teknologi adalah zamannya anak muda zaman sekarang, tapi dekat sama Allah tiada batas zamannya. Selagi kita masih hidup di dunia, maka dekatlah kepada Allah agar Allah menjaga kita dari segala kejadian yang kita tidak inginkan yang ada dan menimpa kita di hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan bersama kita. Allah akan bersamamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau menjaga Allah, Allah akan dekat bersamamu selalu. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah, maka Allah dekat dengan kita. Di bulan Ramadan ini kita dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah. Mau batal sedikit, ada hal yang membuat hawa nafsu kita tergoda, kita tidak mau membatalkannya. Ketika ada orang yang berusaha mengganggu emosi kita, kita tidak mau terpancing untuk emosi juga. Kenapa? Karena kita percaya dan yakin Allah ada bersama kita. Maka jagalah Allah dengan menjaga perintahnya. Kalau kita nanti setelah bulan Ramadan selalu menjaga perintahnya, yaitu sholat 5 waktu, maka Allah akan menjaga kita. Sholat 5 waktu, karena sholat itu kata Rasulullah SAW, ibarat kita membuka pintu rumah kita, di depannya sungai yang bersih, bening, mengalir, dan kita mandi di depan rumah kita yang sungai mengalir itu 5 kali sehari.
Apakah kita kotor? Tidak. Sekali saja kita mandi karena sungainya bersih mengalir, maka kita akan bersih. Apalagi 5 kali sehari. Itulah Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan ketika kita sholat 5 waktu, kita mandi 5 kali di sungai yang bersih mengalir di depan rumah kita. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah dengan sholat 5 waktu tepat waktu, ibarat kita mandi dengan membersihkan diri kita dengan sabun, dengan pembersih, tentunya kita bersih dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa yang mungkin telah kita kerjakan, dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan, tentunya bersih. Maka jagalah Allah. Kalau kita bersih, Allah akan selalu bersama kita. Setiap kesulitan kita pasti akan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka ketika kita dekat bertakwa kepada Allah, yaj'alu makhraja, Allah berikan jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka arahnya. Jadi permasalahan hidup kita, baik itu rezeki, ekonomi, permasalahan dunia, dan permasalahan yang lainnya adalah permasalahan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja di malam ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di malam yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah kita selama bulan puasa, bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, agar kita selalu semangat beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan kita selalu dekat kepada Allah dan Allah dekat kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.